Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky Aropik. Di sini saya akan menjelaskan cara mendownload dan menggunakan aplikasi Photomath dalam media pembelajaran matematika. Sebelumnya kita masuk ke penjelasan lebih detail tentang penggunaan Photomath, sebaiknya kita download aplikasi dahulu. Ikuti step by stepnya. Yang pertama, download Photomath terlebih dahulu di Google Play Store. Yang kedua, setelah Photomath terpasang di smartphone, sekarang siapkan soal matematika yang belum bisa Anda selesaikan. Yang ketiga, selanjutnya buka Photomath, pilih bahasa Indonesia dan klik OK atau Ayo. Yang nomor 4, selanjutnya akan ditampilkan animasi tutorial penggunaan aplikasi. Klik lewat untuk melanjutkan. Selanjutnya, tentukan usia Anda lalu pilih di antara pelajar, mahasiswa, orang tua, atau guru. Yang keenam, jika sudah, sekarang pindai soal matematika yang Anda inginkan, harus tulisan komputer dan bukan tulisan tangan. Yang ketujuh, setelah soal dipindai dengan sempurna akan muncul jawabannya secara otomatis. Dan yang terakhir, jika ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut, bisa klik steps. Di sini ada teknologi sistem cerdas di aplikasi Photomath pada smartphone. Kecerdasan manusia mungkin berbeda-beda, namun di sini hadir Photomath membantu menjawab persoalan rumit tersebut tanpa ada pembedaan kecerdasan. Fungsi Photomath yaitu aplikasi yang dapat menyelesaikan soal matematika hanya dengan mengarahkan kamera ponsel tepat pada naskah soal tersebut. Cara kerja aplikasi ini sangat mirip dengan aplikasi QR Code dan dapat menampilkan penyelesaian soal matematika pada layar smartphone hanya dalam hitungan detik. Fitur-fitur ada dalam aplikasi Photomath terdiri dari: yang pertama, kalkulator kamera; yang kedua, pemecahan tulis tangan; yang ketiga, langkah-langkah penyelesaian soal; yang keempat, kalkulator pintar untuk editing; yang kelima, pengembangan grafik. Kegunaan Photomath. Aplikasi Photomath dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal dari berbagai jenis operasi matematika, yaitu meliputi 1. Operasi bilangan bulat, pecahan, desimal, pangkat, akar pangkat, dan logaritma. Yang kedua, penyertaan aljabar. Yang ketiga, persamaan linier, kuadrat, nilai mutlak, rasional, irasional, logaritma, eksponen, trigonometri. Yang keempat, pertidaksamaan, linier, kuadrat, nilai mutlak, rasional, irasional, logaritmatik, eksponen. Yang kelima, penyelesaian perbandingan substitusi, eliminasi, metode Gauss-Jordan and Crumb's rule. Yang keenam, kalkulus, fungsi turunan, fungsi integral. Yang ketujuh, trigonometri, hitungan sudut ruang. Yang kedelapan, grafik fungsi matematika dasar. Cara penggunaan Photomath yaitu: yang pertama, penggunaan membuka aplikasi Photomath. Kedua, pengguna melakukan pemindaian scan naskah soal matematika. Naskah soal yang dapat dipindai berupa cetakan printer atau buku, naskah pada layar monitor, maupun tulis tangan. Pada saat memindai, penggunaan harus menyelesaikan dengan tepat area soal yang ingin diselesaikan pada layar ponsel. Penggunaan juga harus memastikan bahwa tulisan yang dipindai dapat berbicara dengan jelas. Yang ketiga, kemudian aplikasi menginterpretasikan hasil scanning soal matematika dalam bentuk angka dan notasi matematika yang ditampilkan pada layar ponsel. Pengguna dapat mengedit hasil interpretasi soal apabila hasil interpretasi tersebut tidak sesuai dengan naskah soal yang sebenarnya. Contoh proses scanning internasional dan penyajian jawaban Photomath. Yang keempat, aplikasi menampilkan jawaban soal pada layar ponsel. Pengguna dapat melihat langkah-langkah penyelesaian soal pada tab penyelesaian. Aplikasi Photomath bisa disebut sebagai salah satu contoh aplikasi smartphone yang menggunakan teknologi sistematis cerdas. Hal itu karena aplikasi ini memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan soal-soal matematika seperti manusia yang ahli dalam matematika. Kecerdasan yang dimiliki aplikasi Photomath tersebut merupakan kecerdasan buatan yang
diprogram ke dalam aplikasi oleh para pembuatnya. Menurut analisis penulis, ada beberapa macam atau tahap kecerdasan buatan yang ditanamkan pada aplikasi Photomath, yaitu yang pertama, menyampaikan, melakukan scanning, pemindaian gambar, dan kemampuan menginterpretasikan citra gambar tersebut menjadi angka dan notasi matematika yang kemudian digunakan sebagai masukan. Yang kedua, kemampuan menentukan dan menggunakan rumus-rumus dan notasi matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Yang ketiga, kemampuan menyusun dan menyajikan langkah-langkah penyelesaian soal. Yang keempat, kemampuan memberikan jawaban soal matematika sesuai rumus dan langkah penyelesaian soal. Dari penggunaan Photomath bagi anak bangsa ialah membuat kita malas berpikir karena kita lebih memilih cara cepat dan mudah tanpa harus menghitung dengan mengasah kemampuan kita. Selain itu, bisa menjadi ketidakakuratan dalam penghitungan tersebut. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.